Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat yang indah dan berbahagia ini kami datang menghampiri-Mu, menaikkan syukur kami di mana Tuhan memimpin menyertai kami, sehingga kami boleh duduk bersama. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin berkati kami, baik setiap yang mendengar, Tuhan berkati, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, Tuhan mampukan agar kami dapat menghidupinya, dan itu dapat memperkokoh iman percaya kami, bahkan menjadi pedoman untuk kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami akan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab beberapa kali mengemukakan kepada kita bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya, baik kepada pribadi maupun kepada sekelompok orang dengan cara dan waktu yang berbeda. Tentu itu merupakan pengalaman yang sangat istimewa, mengagumkan, dan akan semakin merekatkan dan mengintimkan hubungan dengan Tuhan. Dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23, Musa menceritakan pengalaman hidupnya ketika memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan saat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kita akan melihat keindahan-keindahan saat Tuhan hadir dalam pertemuan umat. Yang pertama, Tuhan yang memerintah umatnya. Tuhan yang memberi perintah adalah Tuhan yang menghendaki umatnya keluar dari Mesir. Ia hadir memberikan perintah dan tanda bahwa ia hidup dan sungguh hadir dalam memimpin umatnya yang ditindas di Mesir, dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa atas perintah Tuhan bangsa Israel itu membongkar kemah, dan atas perintah Tuhan juga mereka memasangnya kembali.
Selama awan itu ada di atas kemah Tuhan, mereka tetap tinggal di tempat itu. Tuhan hadir dan memerintah umatnya melalui firman maupun tiang awan dan tiang api. Yang kedua, keindahan yang kedua adalah ketaatan kaum Israel kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dari Bilangan pasal yang ke-9 berbunyi, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Di sini kita melihat bagaimana kaum Israel menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dengan membongkar, memasang kemah, berangkat, berdiam sesuai perintah Tuhan. Yang ketiga, keindahan yang ketiga adalah kekuatan relasi yang terjalin dikala Tuhan hadir. Perintah Tuhan memang sungguh merupakan keindahan yang mana kehadirannya sebagai sang kuasa dan pemimpin umat di samping ketaatan umatnya. Keindahan yang luar biasa terjadi tatkala Tuhan yang adalah pemberi perintah dan umat yang taat berjalan bersama, dan juga kapan harus berhenti untuk berkemah, ya, kapan berhenti untuk jalan, kapan mereka harus berkemah, kapan mereka harus membongkar. Itu semuanya sesuai kehendak Tuhan, dan ini sungguh persekutuan yang kuat yang terjalin antara Tuhan yang memerintah dan umat yang taat. Terjalin sebuah relasi yang indah, terjalin sebuah relasi yang sangat kuat ketika Tuhan dan umat bersama-sama. Ada saat berjalan, ada saat berhenti, dan disitulah terjalin hubungan yang intim, hubungan yang dipelihara, yang mutlak harus dipelihara, baik orang Israel pada zaman itu maupun kita di zaman sekarang ini. Keindahan-keindahan yang terkandung dalam firman Tuhan hari ini tetap relevan, baik bagi umat Tuhan masa kini. Harus disadari bahwa Tuhan selalu hadir melalui firman-Nya dan tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahwa Ia hadir dan memimpin kita. Ketika kita sebagai umat-Nya yang digembalakan oleh Tuhan, taat menjalankan kehendak-Nya, maka di saat yang bersamaan kita sedang menikmati persekutuan yang indah, yakni Tuhan sang pemberi perintah dan umat yang taat. Puji Tuhan, sungguh bahwa kita sebagai umat ketebusan Tuhan telah menikmati persekutuan yang indah, dan itu terjalin melalui kematian dan kebangkitan Kristus, di mana melaluinya telah memulihkan dan mempersatukan kita kembali dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan hadir bagi kita umatnya dalam setiap aspek kehidupan dan di dalam segala keadaan, baik bagi umat manusia pada umumnya, demikian juga bagi Anda dan saya sebagai orang-orang pilihannya, umat ketebusan, dan kita telah menjadi kawanan domba milik Tuhan, di mana Tuhan
sebagai gembala kita, Dia yang senantiasa hadir di dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa dalam segala keadaan kami tidak bisa lari dari Engkau, karena Engkau Allah yang hadir untuk senantiasa memimpin kami melalui perintah dan firman-Mu dan tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa Engkau memimpin kami. Engkau hadir sehingga memampukan kami umat gembalaan-Mu untuk taat kepada Engkau ya Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi perintah dan kami taat, maka di situ ada keindahan, yaitu terjalinnya hubungan yang baik, yang mutlak dan harus dipelihara oleh kami sebagai umat Tuhan, umat ketebusan-Mu di masa kini. Kiranya setiap tantangan pergumulan hidup yang kami alami dan hadapi, kami diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau Allah yang adalah pencipta alam semesta, pemilik hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir, menyertai, memimpin kami umat-Mu. Tuhan, perkokohlah iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mohon Tuhan jadikan kami semua pelaku firman, baik yang mendengar, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin.